Selamat siang, Rizky. Iya, selamat siang juga. Ini kan mulai hari ini Pak ya, di KPM tuh ada yang nama programnya 11-12. Dan mungkin Bapak bisa ceritain itu 11-12 itu apa aja sih gitu programnya? Baik, Ki, terima kasih. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat bertemu dengan saya Heronika, dan seperti yang disampaikan Kiki tadi benar. Ini program baru, dan program ini khusus dilakukan atau disiarkan secara langsung secara sepekan sekali, karena memang kita masih melihat animo masyarakat. Namanya 11-12. 11-12 itu artinya ya kurang lebih gitu kan. Jadi 11 paling tidak kan mewakili pukul 11 pukul 12 begitu kira-kira untuk ambil yang lebih mudah diingat. Lalu kemudian apa itu 11-12? 11-12 itu ya kurang lebih seperti yang saya sampaikan tadi, dan topiknya terkait tentang kebetulan radio kita, ini radio punya Kalteng Pos. Kalteng Pos itu adalah koran terbesar di Kalimantan Tengah, dan tentu saja memiliki info-info yang setiap hari pasti update, dan setiap hari itu pasti akan menjadi perhatian begitu. Karena itu saya KPM mencoba untuk menyaring beberapa poin penting dari apa yang menjadi berita Kalteng Pos untuk diobrolkan di acara ini 11-12. Artinya ya 11-nya radio, 12-nya Kalteng Pos, 11-nya Kalteng Pos, 12-nya radio. Kira-kira begitu aja. Jadi kita mencoba menghidupkan masalah ataupun editorial begitu yang sudah terbit di Kalteng Pos selama seminggu, bahkan juga apa yang kira-kira menjadi bagian menarik untuk bisa liputan dari Kalteng Pos dan juga KPPM berikutnya. Tentu saja acara ini sangat bisa bermanfaat apabila jika kita manfaatkan ini dengan berinteraksi. Maksudnya program ini kita berharap ada sumbangsi dari masyarakat pendengar, maunya seperti apa gitu. Ketika misalnya kita membahas satu topik gitu, katakanlah yang menarik sepanjang ini, masyarakat kepengennya bagaimana. Nanti juga kami menerima SMS atau WA yang bisa langsung ke nomor radio ini. Nanti mungkin kita bisa sampaikan. Dari nomor ini kita akan lihat beberapa komentar-komentar, nanti akan coba kita kembangkan. Jadi semua komentar itu ataupun komen teman-teman bisa lewat SMS supaya bisa kita mengarahkan. Katakanlah misalnya menjurus kepada sebuah solusi. Kita berharap seperti itu. Jadi harapannya memang kepada solusi semua dari obrolan ini. Makanya obrolan ini kita sebut 11-12. Artinya ya kurang lebih lah gitu kan pemberitaan di koran. Saya pikir itu Ki untuk untuk prolog atau mungkin mengenal tentang program yang baru ini. Kita coba untuk sementara seminggu sekali, karena memang seminggu sekali itu kita ambil minggu sebelumnya atau minggu setelahnya menjadi poin-poin penting, sehingga bisa kita simpulkan, bisa kita rangkum begitu kira-kira bahasanya. Tentang apa yang terjadi di Kalimantan Tengah gitu Pak ya? Iya. Terutama juga di Kota Palangkaraya ya? Iya, benar. Nah, untuk hari ini kita bakal ngebahas tentang apa nih Pak? Iya, jadi hari ini sepanjang minggu kemarin menarik sekali. Ada beberapa topik yang ingin saya bawa, tapi kayaknya mungkin kita obrolkan begitu. Tapi kayaknya yang paling seru gitu kan, dan yang paling banyak membuat menjadi perhatian kita adalah tentang bahan bakar minyak ya. atau pertalite begitu, atau istilahnya bahan bakar bersubsidi gitu ya, kira-kira seperti itu. Memang selain ini masih banyak, misalnya tentang PBS yang bagaimana gubernur sangat geram ketika PBS perusahaan sawit besar itu, perusahaan sawit itu sebagian tidak
menjalankan perintah undang-undang bahwa harus ada plasma. Lalu kemudian ada juga tentang sepeda listrik gitu kan, yang memang cukup itu menarik lebih, juga. lebih marak juga Pak ya. Ya, dan lebih menarik lagi sebenarnya ada tentang vonis bebas narkoba, bandar narkoba. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba mengalir, barangkali minggu depan muncul lagi isu-isu yang seperti ini ya, coba kita. Atau mungkin ada isu-isu lain tentang banjir, drainase dan lain-lain. Nah inilah kira-kira tema-tema yang begini yang akan kita munculkan dalam program ini. Untuk kali ini kita coba dengan BBM dulu lah. Nah kalau BBM ini kenapa menurut saya, menurut kita supaya bisa kita pahami sesungguhnya persoalan ini adalah persoalan bersama. Kenapa? Karena ini mau tidak mau menjadi persoalan semua, karena belakangan kita bisa melihat bagaimana kalau masuk SPBU gitu kan, lalu antrian panjang, lalu di dalamnya juga banyak penggunaan BBM yang tidak benar, katakanlah harga di luar juga mencekik gitu kan. Memang di luar harganya bersaing karena memang orang mencari bahan bakar ini agak sulit. Kenapa dia menjadi sulit? Kenapa menjadi ada antrian? Ini yang mungkin kita coba telusuri. Nah, jadi yang perlu kita ketahui semua bahwa pemerintah di awal tahun memastikan bahwa dulu ada namanya bensin atau premium ya. Itu BBM zaman dulu itu subsidi. Iya, BBM sejuta umat Pak. Ya. Lalu kemudian ada Pertalite dan Pertama yang umum. Jadi tidak ada subsidi waktu itu. Iya. Ya sebenarnya juga ada subsidi, tapi maksudnya subsidinya nggak besar-besar amat. Termasuk yang saat ini Pertama pun bersubsidi, hanya dia tidak besar-besar amat. Nah, di awal tahun sudah tidak ada lagi premium dan memang dialihkan Pertalite. Pertalite inilah kemudian dijadikan sebagai bahan bakar minyak yang bersubsidi. Artinya yang premium tidak ada, mungkin ada jenisnya tertentu memang ada, tapi yang lebih ramai dibicarakan adalah Pertalite ini. Karena Pertalite ini yang dulunya adalah bahan bakar umum yang tanpa subsidi, harganya cukup tinggi waktu itu kan. Ya sama kurang lebih sekarang lah. Dan juga dulu jarang juga kan yang pakai kan. Iya. Ada premium itu. Nah, lama-lama kan beralih, jadi akhirnya beralih dan memang sudah tidak ada lagi. Kemudian mau tidak mau dipaksalah kita ke Pertalite. Nah, di Pertalite ini ternyata harganya masih tetap tinggi seperti yang semula saya bilang tadi sebelumnya ada premium itu. Dan pertama waktu itu perbedaan harganya nggak terlalu banyak gitu, paling 1.000-2.000 gitu kan. Nah setelah ada keputusan Kementerian SDM itu mulai kalau tidak salah Maret, memang ada di berita kita lengkap ini pada hari Sabtu 4 Juni 2022 itu tuntas sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana persoalan Pertalite ini. Jadi di sini ada Kepala Dinas SDM Kalteng, Pak Fen Kriswai, dan juga pihak-pihak terkait yang menjelaskan tentang persoalan ini. Jadi kenapa masalahnya kalau di koran kita pada hari Sabtu akhir pekan itu memang penjualan Pertalite dibatasi. Iya. Maksudnya gimana? Tadi kan sudah kita jelaskan bahwa tadi latar belakang pertama kita terbiasa menikmati Pertalite ini sebagai bahan bakar umum, bukan yang subsidi ya. Tapi kemudian dipindah menjadi BBM bersubsidi. Artinya kalau bersubsidi dikendalikan oleh pemerintah. Kalau dulu dia bebas Pertamina mau melakukan apa saja tanpa ada aturan-aturan main yang jelas, dalam artian karena ini tidak ada tanggung jawab pemerintah di situ. Nah, ketika dia beralih ke
Pertalite ini beralih menjadi bahan bakar bersubsidi, maka Pertalite ini harus diatur dengan undang-undang, dengan peraturan menteri, peraturan presiden dan lain-lain. Artinya ini diatur, nggak boleh sembarangan. Nah, karena diatur inilah kemudian ada hal-hal yang harus diikuti. Salah satunya adalah tentang jumlah yang harus beredar. Jadi tidak boleh, kalau dulu boleh aja mau berapapun, terserah Pertamina, karena memang ini bagian Pertamina dan ini dijual umum bebas gitu. Tapi setelah ada subsidi dan ada peraturan itu kemudian menjadi tidak bebas lagi, karena itu sulit untuk mendapatkannya sekarang. Kalaupun dia sulit, maka sementara pemakaian kita kan seperti biasa nih, seperti yang dulu-dulu, bahkan mobil bertambah banyak. Nah, ketika motor juga hampir, kalau kita lihat parkiran sepeda motor untuk di SMA, wah semua kan pakai gitu kan. Kalau zaman dulu kan 1, 2, 3 aja. Nah, sekarang seperti itu, mobil juga seperti itu. Kita sudah terbiasa mengkonsumsi Pertalite ini sebagai bahan bakar umum. Tapi ternyata kemudian berpindah itu, maka semua dibatasi. Meskipun harganya pun tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, tapi masalahnya jumlahnya yang beredar ini terbatas karena diatur oleh pemerintah. Nah, karena terbatas ini sulit untuk mendapatkannya, dan mereka pun yang menjual juga dengan catatan tidak boleh menyimpang, karena ini aturannya harus seperti itu. Kalau ada terjadi penyimpangan, sudah pasti ada pidananya, ada denda dan lain-lain. Nah, ini yang ditakutkan, sehingga dalam awal tahun ini masih ada problem, mengingat ada masa transisi. Problemnya apa? Tentang batasan jumlah atau kapasitas yang disiapkan oleh Pertamina untuk dijual. Sampai bulan kemarin sebenarnya Pertamina dan juga pemerintah lah prinsipnya gitu sudah menyiapkan, SDM juga menyiapkan skenario supaya penjualan Pertalite ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan prediksi atau estimasi lah begitu. Tapi ternyata dalam perkembangannya di lapangan tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena kondisi masyarakat, mengingat peralihan dari sulit, juga. iya, sulit mendapatkan. Akhirnya banyak pihak-pihak yang melihat bahwa ini sebuah kesempatan untuk, ya kenapa tidak saya jualan Pertalite di luar, gitu kan? Jadi karena orang nyari, ketika dia tidak di SPBU berkurang dan jatah berkurang, maka yang ini pun masyarakat tetap seperti biasa konsumsinya, maka orang mencari-cari, sehingga eceran banyak yang nyari. Nah, tapi di eceran juga dapatnya juga dari situ juga. Nah, karena itulah numpuklah sampai saat ini persoalan itu, numpuknya di SPBU. Dan celakanya memang dalam beberapa bulan terakhir skenario itu meleset. Melesetnya apa? Saya sih ada catatan, dan memang di berita kita juga jelas saja bahwa jumlah yang sekarang harus diedarkan itu ternyata sudah melebihi kapasitas karena permintaan dari pasar gitu kan. Ya sebut saja sekarang kan, kenapa permintaan begitu tinggi? Karena dulu harga Pertamax nggak jauh beda, katakanlah 2.000-3.000. Sekarang sudah berapa? Sudah jauh banget, 5.000-6.000 bahkan. Itu pun sejatinya kalau Pertamax itu tidak disubsidi juga, memang tidak banyak. Itu nih harganya bisa 16.000 kalau harga pasar di dunia ya. Nah, itu makanya di tempat-tempat lain tuh harganya tinggi. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Apa masalahnya? Ya itu tadi, masyarakat mengambil kesempatannya untuk mendapatkan keuntungan. Makanya di SPBU juga banyak yang ngantri gitu kan. Ada yang mobil-mobil, ada yang motor-motor, ada yang jerigen-jerigen gitu. Itu yang sampai hari ini terjadi di tempat kita di Palangkaraya. Dan sampai hari ini pun tadi kita bicara tentang berita kita di hari Minggu pun masih ada juga para pengecer itu merasa tidak puas, kenapa kok seperti ini ya. Mereka ya karena semua rebutan gitu kan. Mereka juga kepengen dapat untung, tapi nyatanya mereka nggak bisa dibatasi, mereka dibatasi. Bahkan
hari ini pun masih ada di berita kita di halaman 1 juga di Kalteng Pos itu adalah Pertalite di Kota Palangka masih langka. Ya itu tadi masalahnya. Langkanya di SPBU Pak ya? Ya langkanya dari pasokan karena itu dibatasi ya. Mungkin kita bisa bicara yang lain setelah ini. Kita break dulu lah. Oke, ya pendengar setia KPP jangan kemana-mana ya karena kita bakal